Salam jumpa di channel YouTube SRCT. Harapan saya teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat. Sesuai anjuran pemerintah, untuk sekarang ini kita diminta untuk stay at home, beraktivitas dari rumah saja. Begitu juga SRCT untuk sementara waktu menunda penyuluhan-penyuluhan secara langsung hingga nanti berlalunya pandemi COVID-19 ini. Nah, di kesempatan ini saya akan berbicara tentang hal dasar, yaitu safety riding itu sendiri. Kata safety riding sesungguhnya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Di keseharian kita sering mendengar. Banyak orang tentu sudah paham, tapi tidak sedikit pula yang masih enggan untuk mengikuti atau melakukan apa yang diminta oleh safety riding. Sebagian pula masih belum mengerti. Nah, kedua kondisi di atas tadi dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan di jalan. Nah, lantas apa sebenarnya safety riding itu? Safety riding atau keselamatan berlalu lintas adalah suatu konsep berpikir dan bertindak agar pengendara atau pengemudi senantiasa berada di zona aman, agar terhindar dari potensi-potensi kecelakaan dan selamat sampai ke tujuan. Lantas bagaimana untuk mencapainya? Sebelum kita berbicara tentang itu, kita perlu tahu juga faktor-faktor apa yang menjadi penyebab kecelakaan. Indonesia menempati urutan keempat dunia untuk jumlah kematian tertinggi akibat kecelakaan sesuai data yang ada. 90 jiwa atau 3-4 jiwa per jam, 90 jiwa per hari meninggal akibat kecelakaan di jalan raya. Situasi yang buruk ini kemudian membuat WHO melalui PBB menerbitkan sebuah resolusi nomor 65 tahun nomor 65 strip 255 tahun 2010 tentang Decade of Action for Road Safety. Lantas ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia pada zaman Pak SBY dengan menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2013, di mana melibatkan 12 kementerian, gubernur, wali kota, dan bupati. Namun sejauh mana Inpres ini sudah berhasil menekan angka kecelakaan? Itu dapat kita bahas di kesempatan lain. Kali ini kita bicara tentang safety riding-nya dulu. Nah, faktor-faktor penyebab kecelakaan. Pertama adalah faktor manusia. Yang kedua, faktor kendaraan. Yang ketiga, faktor lingkungan dan jalan. Dan yang keempat, faktor tambahan, faktor busana. Ini khusus untuk sepeda motor. Nah, faktor yang pertama, manusia. Berdasarkan data dari Korlantas Polri, 65,67% penyebab kecelakaan itu adalah manusia. Perilaku pengendara yang buruk, tidak taat aturan, tidak mengenal rambu, tidak mengenal marka, usia yang belum layak untuk mengendara. Ini antara lain penyebab dari terjadinya kecelakaan. Menerobos larangan masuk, menerobos lampu merah. Ya. Ini adalah perilaku-perilaku yang buruk. Berkendara melebihi kecepatan yang diizinkan. Kita tahu bahwa kecepatan berkendara itu ada aturannya dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kecepatan di jalan tol misalnya itu cuma 100 km per jam. Ketika kita sudah berkendara di kecepatan maksimal, kemudian ada kendaraan di belakang kita ngedim-ngedim minta jalan, itu sebetulnya sebuah perilaku yang buruk. Kecuali jika di depan kita tidak ada halangan, kita boleh untuk melebihi kecepatan itu. Tetapi jika kendaraan di depan sudah berada di kecepatan maksimal,
itu tidak etis untuk kita ngedim dan memaksa dia menyingkir. Di jalan antar provinsi ditentukan kecepatan adalah 80 km per jam. Nah, kebiasaan untuk melakukan kecepatan melebihi batas yang diizinkan ini yang juga berpotensi menimbulkan kecelakaan. Hal lain lagi yang disebabkan oleh faktor manusia adalah kelelahan. Misalkan sudah mengendara cukup lama antar kota, antar provinsi, namun tidak juga beristirahat, membuat pengendara kehilangan konsentrasi untuk mengendara dengan baik. Kemudian ngantuk tapi tetap memaksakan diri untuk mengendara. Ini juga suatu perilaku yang buruk. Karena mungkin takut kehilangan waktu untuk istirahat sebentar, ya. Namun akhirnya jika terjadi kecelakaan akan kehilangan waktu selama-lamanya. Kasihan. Kemudian pengaruh obat, mungkin sedang pilek, flu, demam, kemudian mengkonsumsi obat yang dapat menyebabkan kantuk, sebaiknya hindari untuk mengendara. Karena akan membuat Anda tidak fokus. Jadi itulah antara lain perilaku yang dapat menyebabkan kecelakaan karena faktor manusianya. Kemudian yang kedua mengenai kendaraan. Kendaraan yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi tidak aman. Saya bukan bicara bahwa modifikasi adalah sesuatu yang salah, tidak. Namun modifikasi perlu mempertimbangkan faktor keselamatan. Merubah ukuran ban misalnya, harus tahu bahwa ban tersebut masih aman atau tidak untuk digunakan. Sering kita jumpai kendaraan dengan cc besar menggunakan ban kecil atau disebut dengan ban cacing, tie loop. Sesungguhnya ban cacing itu atau ban tie loop itu diperuntukkan pada balapan jarak pendek, drag race, di jalan yang lurus, bukan untuk digunakan sehari-hari, apalagi digunakan untuk berkendara keluar kota. Tentu itu berpotensi bahaya. Ya, kemudian kebiasaan untuk mencopot kelengkapan kendaraan seperti misalkan kaca spion, ya. Ada orang yang malu karena kaca spionnya begini, katanya seperti orang berdoa. Bukankah berdoa bagus? Berdoa itu baik, bukan? Tapi begitulah. Sehingga ketika kaca spion itu dicopot, pengendara itu tidak dapat lagi melihat keadaan di belakangnya atau di sekitarnya. Dan ketika dia berbelok tiba-tiba, dia nggak sadar di sampingnya sudah ada kendaraan lain, sehingga celaka. Ya. Ada sebuah joke. Ketika sebuah razia polisi, lantas polisi menghentikan sebuah kendaraan anak muda dan menanyakan, kenapa kamu tidak menggunakan kaca spion? Apa jawabannya? Saya mau move on, Pak. Saya tidak mau melihat masa lalu dari kaca spion. Oke, forget it, just joke. Kemudian melepaskan panel indikator yang ada di sepeda motor itu juga dapat membahayakan. Contoh misalnya kamu berkendara ke luar kota dan kamu tidak tahu persediaan BBM kamu di tangki sudah habis atau menipis, dan ketika mendahului kendaraan di jalan luar kota tentu sangat berbahaya jika tiba-tiba kendaraan mogok karena tidak tahu isi tangkinya seberapa. Ya, mencopot lampu tangan misalnya juga, itu juga banyak dilakukan orang. Sehingga ketika dia berbelok dia harus tiap sebentar begini, ya, atau harus memberi isyarat tangan, padahal dari pabrik sudah disediakan. Kendaraan yang dirilis ke pasaran itu semuanya sudah melalui atau sudah lolos uji coba kelayakan keselamatan. Namun kita banyak yang lebih pintar kemudian dirubah-rubah. Nah itu tadi mengenai faktor
kendaraan. Juga mengenai muatan berlebih pada kendaraan. Pada sepeda motor itu ada ketentuannya. Membawa barang muatan itu maksimal 50 mili atau 5 cm lebih lebar daripada stang. Untuk tingginya maksimal 90 cm. Tapi di jalanan sering kita jumpai tukang bakso misalnya dengan gerobak yang besar, keranjang jualan yang lebar-lebar, sehingga pengendaranya tidak nyaman atau tidak dapat mengendalikan dengan nyaman kendaraan itu ya. Bahkan ada orang bawa sepeda motor, bawa kasur pakai sepeda motor. Pada mobil juga demikian ya, pada kapnya membawa muatan barang yang berlebihan. Hal ini tentu mempengaruhi kestabilan atau keseimbangan kendaraan. Akan lebih mudah diterpa angin sehingga pengendalian menjadi lebih sulit. Pada kendaraan pengangkut juga misalnya pickup, truk, banyak yang mengangkut barang berlebihan. Pernah terjadi kasus di Jakarta, kendaraan truk yang membawa tanah terguling dan menimpa sebuah mobil ketika bannya pecah. Muatan berlebih tentu memang menambah beban kepada ban. Ban itu sudah diatur daya pikulnya berapa. Muatan berlebih juga mempengaruhi jarak pengereman. Jarak pengereman menjadi lebih jauh. Nah, itu semua membahayakan. Faktor yang ketiga adalah jalan dan lingkungan. Ya, ada jalan yang berlubang-lubang, jalan yang berpasir, jalan yang berminyak, jalan yang berdebu, cuaca yang ekstrim, terlalu panas, terlalu dingin. Ketika kita belum pernah melintasi atau melalui jalan itu berpotensi membuat kita celaka. Apalagi jika berkecepatan tinggi. Tapi kalau kita sudah biasa melintasi, mungkin akan lebih mudah mengendalikan kendaraan kita di sana. Faktor yang keempat adalah faktor busana. Yang dimaksud busana di sini misalnya mantel hujan, ya, yang model lebar itu seringkali pada kendaraan sepeda motor sport dan bebek, dia ketika tertiup angin lantas masuk ke dalam rantai dan gear, lantas orang yang mengenakannya ditarik sehingga terpental ke aspal. Itu sangat membahayakan. Jadi bukan mantel tersebut tidak boleh digunakan, ya boleh digunakan tapi harus memperhatikan ya, sisa mantel tersebut jangan sampai masuk ke rantai. Ya, mungkin lebih aman menggunakan mantel jenis lain ya, yang baju dan celana gitu. Juga busana yang dikenakan wanita sering kejadian ya, wanita yang dibonceng dengan rok panjang atau busana yang panjang, gaun yang panjang, kemudian gaunnya itu masuk ke dalam rantai, tergulung oleh gear, orangnya terpental ke aspal. Ya, ada yang sampai meninggal. Nah, inilah faktor keempat. Ada lagi faktor busana ini, yaitu menggunakan busana yang tidak layak. Nah, busana yang tidak layak ini tidak mencelakakan orang yang menggunakan, tapi bisa mencelakakan orang yang ngikutin di belakangnya. Saking keasikan melihat yang gak pantas tadi, lantas jadi gak fokus. Nah, itulah faktor-faktor penyebab kecelakaan. Lantas apa yang perlu dilakukan agar kita senantiasa safety di dalam mengendara? Ada orang berpikir bahwa safety riding itu berarti kita harus berjalannya selalu di tepi dengan kecepatan rendah. Oh tidak, safety riding tidak pernah menghalangi orang untuk berkecepatan tinggi. Sejauh orang itu mematuhi aturan batas kecepatan, ada kecakapan dalam mengendara kendaraan, dan kendaraannya dalam keadaan yang baik ya. Kemudian dia senantiasa fokus, waspada,
reaksinya cepat, ya, tentu tidak masalah, it's okay. Bukan berarti safety riding harus berjalan pelan-pelan, tidak. Tetapi safety riding mengajarkan orang untuk tertib kepada aturan dan fokus di dalam mengendara. Lantas yang harus dilakukan adalah pertama dari manusianya. Jika kita akan berkendara, terlebih jika keluar kota, kita harus menyiapkan fisik yang prima. Jangan dalam keadaan yang kelelahan kita memaksakan diri untuk mengendara. Jangan pula dalam keadaan yang mengantuk kita terus memaksakan diri untuk tetap nyetir. Luangkan waktu sebentar untuk istirahat sehingga keadaan menjadi fresh kembali, menjadi segar. Karena fisik kita itu ada jam biologisnya, ada saatnya kita menjadi lelah. Lantas yang dianjurkan adalah 2-3 jam setelah mengendara sebaiknya kita ambil waktu istirahat untuk relaksasi sebentar, baru dilanjutkan kembali, ya. Kemudian pada saat berkendara kita harus fokus, tidak terganggu dengan pikiran kita yang sedang kusut, ya, tidak bermain handphone, tidak mendengarkan musik yang terlalu keras, ya, semacam itu. Nah, jika fisik sudah sehat, kemudian kendaraannya juga harus sehat. Lakukan pemeriksaan kendaraan secara berkala. Ya, mobil diservis, sepeda motor juga diservis. Ya. Periksa olinya, periksa tekanan angin ban. Angin yang tidak tepat akan mengurangi traksi antara ban dengan aspal, sehingga pada saat pengereman itu berbahaya. Begitu juga kembang atau bunga dari ban itu. Jika bannya sudah gundul, maka jarak pengeremannya akan menjadi panjang. Dan hati-hati bahwa ban yang gundul bisa kena tilang juga. Ya, ada aturannya itu. Kedalaman minimal dari alur ban itu minimal 1 mili. Jika sudah kurang daripada itu udah bisa dikenai tilang. Kemudian periksa kelistrikan kendaraan, semua lampu berfungsi baik, klakson berfungsi. Kelengkapan lain ya digunakan, kaca spionnya dipakai, jangan dicopot. Lampu tangannya jangan dicopot. Nah, jika kendaraan sudah dalam kondisi yang oke, lantas yang ketiga adalah APD atau alat pelindung diri, khususnya di sepeda motor ya. Menggunakan helm itu wajib. Jika perjalanan jauh ya sebaiknya menggunakan jaket tebal atau jaket kulit atau jaket jeans. Menggunakan celana panjang kalau boleh dari jeans. Kemudian menggunakan sepatu, sarung tangan. Sehingga jika terjadi kecelakaan yang tak diharapkan, alat pelindung diri yang tadi dikenakan itu akan mengurangi faktor risiko cedera. Menggunakan helm juga harus digunakan dengan benar, ya, harus diklik sampai bunyi, dikancing. Jika tidak percuma saja. Helm akan terlepas pada saat terbentur dan kepala bisa terkena langsung kepada aspal. Ya, selebihnya adalah tentu membawa kelengkapan surat-surat kendaraan, surat izin mengemudi untuk menandakan bahwa Anda memang mempunyai hak atau kompetensi untuk mengemudi. Ya. Sering juga kita jumpai di jalan anak-anak yang masih di bawah umur mengendarai sepeda motor. Ya, ini sangat berbahaya. Orang tuanya tentu salah jika memberikan izin kepada anak yang di bawah umur untuk mengendara. Sebab anak itu belum memahami resiko dan dia tidak punya kompetensi di jalan raya, belum ada haknya untuk berada di sana mengendara. Nah, selain surat-surat tadi yang harus dilengkapi, ya yang tak kalah penting tentu sebagai orang beragama kita harus berdoa sebelum melaksanakan kegiatan, ya. Memohon pertolongan Tuhan agar senantiasa selamat dalam perjalanan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang safety riding. Semoga teman-teman semua senantiasa selamat di jalan, mematuhi aturan dan fokus dalam berkendara.
Ya, mari dukung channel YouTube SRCT dengan like, subscribe, dan share jika bermanfaat agar kedepannya senantiasa mendapatkan informasi terbaru dari SRCT. Salam sehat, salam waras.